Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, kalian klik tombol subscribe agar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Yang kita bahas hari ini adalah materi kelas 8, yaitu tentang gradien garis lurus. Submateri kali ini adalah gradien jika diketahui persamaannya, grafiknya, maupun dua titik yang dilalui. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan gradien jika diketahui persamaannya, ataupun grafiknya, ataupun dua titik yang dilalui. Yang pertama adalah gradien garis jika diketahui persamaannya. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, jika nanti yang dicari adalah gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, gradiennya adalah M, atau mudahnya adalah angka yang ada di depan variabel X. Contoh 1, tentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan 3/7X plus 3. Gradiennya adalah angka di depan huruf X, yaitu 3/7, maka M sama dengan 3/7. Jadi simbol gradien itu adalah M kecil. Lihat bentuk umum Y sama dengan MX plus C. M adalah koefisien atau angka di depan variabel X. Jadi, kalian ingat-ingat sendiri, jika bentuknya Y sama dengan, maka gradiennya adalah angka di depan variabel X. Jadi, kalian tinggal lihat saja. Contoh 2, tentukan gradien garis dengan persamaan 2Y sama dengan negatif 2X plus 10. Nah, ini kan 2Y sama dengan. Sementara ini persamaannya adalah Y sama dengan, maka 2Y sama dengan ini kita rubah dulu ke persamaan Y sama dengan. Kita tuliskan 2Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. 2Y ini kita jadikan Y. 2Y jika dijadikan Y itu kita bagi dengan 2. Kalau di sini 3Y maka ya dibagi dengan 3. 2Y dibagi 2 sama dengan negatif 2X ditambah 10 dibagi 2. Ini pernya per 2, ini juga per 2. 2Y dibagi 2, Y sama dengan negatif 2X dibagi 2, negatif 1X, atau kita tuliskan negatif X ditambah 10 dibagi 2, 5. Didapat M sama dengan negatif 1. Nah, ketika sudah bentuknya Y sama dengan, maka ini sudah bisa pakai rumus yang atas tadi. M-nya adalah koefisien dari variabel X. Ini kan tidak ada angkanya, berarti kalau tidak ada angkanya, maka koefisiennya adalah 1. Karena tandanya negatif, maka M-nya adalah negatif 1. Yang kedua adalah gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, atau AX plus BY sama dengan C itu rumusnya adalah sama, yaitu dengan M sama dengan negatif A per B. A adalah koefisien atau angka di depan variabel X, kemudian B-nya adalah angka di depan variabel Y. Contoh 1, tentukan gradien garis dengan persamaan 2X plus 5Y sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Kita tuliskan kembali soalnya, kemudian kita tentukan yang A yang mana, yang B yang mana. Yang A adalah angka di depan variabel X, A-nya adalah 2. B-nya adalah 5. Kemudian M sama dengan min A per B. Min A-nya 2 berarti min 2 per B-nya adalah 5, maka per 5. Negatif 2 per 5, negatif 2 per 5. Ini adalah gradien dari persamaan ini.
Contoh 2, tentukan gradien garis dengan persamaan 6x plus 2y plus 3 sama dengan 0. Ini bentuk umumnya adalah ax plus by plus d sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan terlebih dahulu mana a, mana b. A adalah angka di depan variabel x, A-nya adalah 6, kemudian B-nya angka di depan variabel y, B-nya adalah 2. Kemudian M-nya sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya tadi 6 per B-nya adalah 2. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Maka negatif 3 ini adalah gradien dari persamaan 6x plus 2y plus 3 sama dengan 0. Yang B, gradien garis jika diketahui grafiknya. Gradien garisnya disimbolkan dengan M. Rumusnya adalah delta Y per delta X. Yang perlu diingat adalah selalu mulailah dari titik sebelah kiri, kemudian bergerak ke kanan, lalu dilanjutkan bergerak ke atas atau ke bawah. Jika ke atas maka tandanya adalah positif, jika ke bawah maka tandanya adalah negatif. Contoh 1, tentukan gradien garis berikut. Ini gambarnya. Nah, selalu mulailah dari titik sebelah kiri. Ini titik yang paling kanan, ini titik yang paling kiri. Jadi mulainya kita nanti dari titik ini, kemudian bergeraklah ke kanan. Titiknya di sini, titiknya di sini. Kita bergerak ke kanan sampai sini. Ke kanan berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti bergerak 3 satuan ke kanan searah dengan sumbu X. Berarti kalau bergerak ke arah sumbu X, ini adalah delta X. Delta X-nya adalah 3. Kemudian setelah kita bergerak ke kanan, maka kita bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergerak 6 satuan ke atas searah sumbu Y. Searah sumbu Y, berarti ini delta Y. Delta Y-nya adalah 6 karena ke atas, maka tandanya adalah positif. Ini sebenarnya sama dengan materi koordinat kartesius yang kita pelajari pada materi yang lalu. M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya tadi 6, kita tuliskan 6. Kemudian delta X-nya adalah 3. 6 dibagi 3, 2. Kalian ingat-ingat sendiri, selalu bergerak dari titik sebelah kiri sendiri. Contoh 2, tentukan gradien garis berikut. Ini gambarnya dibalik. Dari gambar tadi ini garisnya dibalik. Kita ingat kembali, selalu mulailah dari titik yang sebelah kiri. Ini titik kanan sendiri, ini yang paling kiri, titik sebelah kiri. Kemudian bergerak ke kanan. Jangan ke bawah ya, tapi bergeraknya selalu ke kanan dulu, kemudian ke atas atau ke bawah. Ke kanan, sampai lurus dengan titik yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan, searah sumbu apa? Searah sumbu X, maka ini delta X-nya sama dengan 3 karena ke kanan, maka positif. Kemudian setelah ke sini bergerak ke bawah, searah sumbu apa? Sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bergerak 6 satuan ke bawah searah sumbu Y. Berarti karena searah sumbu Y ini delta Y sama dengan, karena bergerak ke bawah 6 satuan berarti tandanya adalah negatif, negatif 6. M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y-nya negatif 6 kita tuliskan per delta X-nya adalah 3. Negatif 6 per 3 hasilnya adalah negatif 2. Yang C, gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Jadi nanti jika diketahui 2 titik dan disuruh mencari gradien, itu nanti entah titik A dan B, atau titik P dan Q, atau titik C dan D, atau apapun itu, nanti titik yang disebutkan duluan itu nanti jadi X1, Y1, dan yang belakang itu jadi X2, Y2.
Adapun rumus gradiennya, M sama dengan delta Y per delta X, sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh, tentukan gradien dari garis yang melalui titik A negatif 3,2 dan B 4, negatif 5. A negatif 3,2. Ini berarti ini nanti jadi X1 Y1 yang disebutkan duluan titik A. X1-nya negatif 3. 2 adalah Y1. Kemudian B 4, negatif 5. 4 adalah X2. Negatif 5 ini adalah Y2. Kemudian setelah kita dapatkan X1 Y1 dan X2 Y2, kita masukkan ke dalam rumus. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya negatif 5 dikurangi. Y1-nya 2 kita masukkan per X2. X2-nya adalah 4, kita tuliskan 4 dikurangi. Kalau dikurangi ini dari rumus ya, jadi nanti jangan sampai salah tanda. Jika di sini dikurangi ya maka ditulis dikurangi. Walaupun X1 di sini adalah negatif 3. Jadi kebanyakan anak-anak itu kalau menulis 4 dikurangi 3 itu salah, padahal dikurangi ini sudah dari rumusnya. Kemudian negatif 3 ini memang X1-nya adalah negatif 3. Jadi ketika X1-nya negatif 3 maka ini tandanya negatif double. Negatif 5, negatif 2, negatif 7, 4 dikurangi negatif 3. Min kali min plus 4 ditambah 3, 7. Negatif 7 per 7 hasilnya adalah negatif 1. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, setelah ini kalian share video ini agar dapat membantu teman-teman kalian untuk belajar lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.